Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Demasardana dari kelas 2D4 Teknik Informatika B, NRP 211019142. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum pemrograman framework Y2 tentang getting data from user. Jadi, getting data from user ini pada intinya bagaimana kita mendapatkan uh, data-data yang diinputkan oleh user, kemudian memvalidasi data-data tersebut sebelum kita mengolah datanya dan memasukkannya ke dalam aplikasi kita atau ke database kita seperti itu. Nah, untuk uh, membahas tentang getting data from user ini, yang perlu kita bahas adalah tentang membuat form. Jadi di aplikasi Y2 itu kita bisa membuat form melalui widget ini, aplikasi Y widget kemudian active form. Pada banyak kasus form yang ditampilkan ke pengguna itu mempunyai relasi dengan model. Ada model yang terhubung dengan tabel di database, ada juga model yang berdiri sendiri. Semua yang berada di antara active form akan diletakkan di dalam tag form. Kemudian untuk membuat elemen pada form yang berisi label dan validasi JavaScript-nya dapat dilakukan dengan memanggil metode ActiveForm dengan metode field. Nah, adapun kode PHP yang menggunakan ActiveForm field akan menghasilkan file HTML yang berisi elemen seperti form, label, input, dan tag-tag lainnya sesuai template yang digunakan. Nah, berikut adalah contoh baris code yang menunjukkan membuat form seperti ini. Jadi di sini ada tag PHP, kemudian ada deklarasi username, password, email, kemudian ada function rules jika ingin memvalidasi usernya. Nah, kemudian deklarasi active form dan HTML untuk membantu. Kemudian kita buka dengan variable form seperti ini ya. Seperti ini. Nah, di sini ada form. Jadi pembuatan formnya ada seperti ini, di sini seperti itu. Nah, dari input-input user tadi itu juga bisa divalidasi karena kita tidak pada prinsipnya jangan percaya inputan dari pengguna karena model dari pengguna itu bermacam-macam. Jadi usahakan selalu menggunakan validasi untuk memfilter input dari user. Nah, input dari pengguna yang dimasukkan melalui model dapat divalidasi dengan memanggil metode yBaseModelValidate. Metode di atas akan mengembalikan nilai true jika validasi berhasil dan akan mengembalikan pesan error jika tidak. Seperti ini action contact gitu ya. Kemudian di sini ada yang mengatur tentang user inputnya dan di sini dari inputan tadi dicek divalidasi seperti itu. Kemudian ada deklarasi rules. Deklarasi rules ini berfungsi agar routing-routingnya ini bisa diakses oleh siapa aja seperti itu. Dan juga misal email itu maksimalnya berapa karakter, passwordnya juga seperti itu. Apakah dalam form itu ada hal-hal yang required atau enggak seperti itu. Nah, kemudian ada custom error message yang mana ini digunakan ketika user itu menginputkan data yang tidak sesuai dengan keinginan developer, maka akan ditampilkan pesan sesuai dengan keinginan kita. Misal Anda harus mengisi nama seperti itu. Di sini juga ada conditional validation. Validasi juga dapat dilakukan hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengisi properti when dengan function yang berisi kondisi yang diinginkan. Jadi, ketika sebuah kondisi itu terpenuhi, maka do something, memvalidasi something seperti itu.
Nah, kemudian ada delta filtering. Pada banyak kasus, masukan dari user itu harus difilter terlebih dahulu agar tidak membahayakan aplikasi kita. Sebagai contoh, menghapus spasi kosong sebelum dan sesudah nama user dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menerima inputan user dari upload, dari behavior upload dari user. Jadi user bisa mengupload sebuah file ke dalam aplikasi kita. Seperti itu. Caranya itu bisa menambahkan library class di web uploaded file. Kemudian menambahkan sebuah variabel atau atribut baru untuk menerima file. Misal $file1. Kemudian tambahkan rule yang menyatakan bahwa atribut tersebut merupakan sebuah file. Kita juga bisa menambahkan validasi untuk memastikan bahwa yang diupload itu hanya file dengan ekstensi misal JPG dan GIF saja. Seperti ini. Nah, ini di bagian model kita atur seperti ini. Kemudian di bagian view itu kita harus menambahkan sebuah parameter baru seperti ini agar file uploadnya itu bisa dilakukan. Dan juga menambahkan metode file input yang membuat form input itu bisa menerima file. Nah, tadi ketika kita form kita itu ingin mendapatkan data upload, kita juga perlu mengkonfigurasi file controllernya. Nah, di controller ini bertugas untuk menghubungkan antara view dan model. Caranya yaitu dengan menambahkan baris di web uploaded file dan juga menambahkan metode save as di bagian action upload seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa user bisa mengupload multiple file. Untuk membuat fitur ini tuh sebagai developer kita harus menambahkan properti max file misalkan 5 pada model. Kemudian di view itu mengubah nama atribut dari model menjadi bentuk array. Kemudian menambahkan properti multiple true pada metode file input. Sedangkan pada controller kita harus mengganti metode getInstance menjadi getInstance. Kemudian gunakan for each untuk menyimpan semua file. Nah, berikut ini adalah contohnya ketika kita ingin menambahkan fitur upload multiple file. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai latihan dari praktikum getting data from user. Jadi di sini ada 3 soal. Yang pertama, tambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item di aplikasi backend. Yang kedua, tampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi frontend. Dan yang ketiga, tambahkan tombol untuk beli produk pada setiap item produk. Pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Oke. Mungkin saya lakukan yang nomor 1 dulu, tambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item. Untuk menjalankan soal ini, yang pertama kita harus membuat sebuah kolom baru pada database kita. Di sini saya membuat sebuah kolom bernama image directory dengan tipe data varchar untuk menampung direktori dari gambar kita. Oke. Selanjutnya adalah kita tambahkan properti tadi image directory itu ke dalam file kita di dalam item.php. Nah, seperti ini ada mohon maaf. Menambahkan public $upload. Kemudian di sini ada upload file extension, ditambahkan ini juga.
Kemudian tambahkan ini, label ini seperti itu. Ya, di dalam item PHP ditambahkan seperti itu. Selanjutnya kita di backend ya, di backend di bagian model di item.php. Kemudian masih di backend di bagian views item form. Nah, itu kita harus menambahkan baris kode ini dan juga baris kode ini untuk upload seperti itu. Kemudian di bagian controllernya kita harus membuat sebuah function baru yang mengatur tentang upload filenya. Kita juga bisa menambahkan validasi-validasinya. Nah, jika sudah, kita konfigurasi di function action update dengan mengkomen if yang bawaannya dengan menambahkan baris ini. Dan di bagian action create juga sama, seperti ini. Kemudian di bagian view.php kita harus di bagian item controller tadi harus menambahkan import web uploaded file. Kemudian di view.php itu kita harus menambahkan baris kode ini, atribut ini untuk proses upload foto. Oke, itu saja. Mungkin saya contohkan ke aplikasinya. Jadi untuk menerapkan aplikasi upload file atau upload gambar ini tuh melalui backend web di item ya. Kemudian kita create item. Tapi sebenarnya kita download gambar terlebih dahulu, misal iseng. Oke, kita save. Kita letakkan terserah dulu. Soal ini pisang. Nah, seperti ini. Kemudian kita create item. Bentar. Pisang itu termasuk kategori 3. Bentar ya. Kategori 3 adalah buah-buahan. Misal pisang 20.000, kategori ID-nya 3. Misal ini. Oke, kita save. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, untuk yang nomor 1, tambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update. Oh ya, untuk update-nya belum. Misal kita update, kemudian kita ganti misal gambar pisang yang ini ya, save image pisang 2 gitu. Misal kita ganti pisang ini. Nah ini merupakan salah satu fitur keamanan, yaitu memvalidasi format file dari inputan user. Karena ini ada JPEG, maka hal ini tidak diperbolehkan. Jadi kita harus menggantinya terlebih dahulu ke
JPG. Mungkin kita cari yang JPG aja ya. Nah, oke. Kita upload yang pisang 2. Kita save. Nah, di sini terlihat bahwa gambarnya berubah di fungsi update. Mungkin kita ubah lagi. Ini. Nah, seperti ini. Oke, sudah ya. Berarti untuk yang percobaan nomor 1 sudah berhasil. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai latihan nomor 2. Dan untuk yang nomor 2 ini akan saya sambung langsung dengan yang nomor 3. Jadi tampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi front-end. Kemudian tambahkan tombol untuk beli produk pada setiap item tersebut atau produk tersebut. Dan pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Oke. Jadi yang pertama-tama saya ingin menampilkan produk itu ada harganya dan juga fotonya, kemudian ada caption gitu ya. Jadi yang perlu saya lakukan di sini adalah menambah sebuah metode atau function get rupiah dan get image seperti ini, dan get image-nya itu diperoleh dari MyMart, backend, dan web. Oke. Selanjutnya di site controller itu saya menambahkan front end model item, kemudian mengubah beberapa baris kode di action index menjadi seperti ini. Tapi di sini saya komen karena sudah berkaitan dengan berkaitan dengan praktikum selanjutnya seperti ini. Dan jika di action indexnya ada return lagi, itu di komen saja seperti itu. Lalu selanjutnya di index.php tambahkan helpers HTML, kemudian body content-nya itu kita ubah sedemikian rupa sehingga bisa menampilkan gambar, image, kemudian ada caption, name, kemudian kategori name, kemudian item price-nya seperti itu. Oke. Nah, baru kemudian kita buat file PHP checkout.php yang berisi seperti ini, agar ketika kita klik add to chart itu mengarah ke view tersebut seperti itu. Nah, di sini juga ada HTML nih, add to chart seperti itu. Dan terakhir di site controller kita buat yang namanya action checkout untuk merender ke view tersebut. Dan untuk tampilannya akan saya tunjukkan ya. Berarti di front end nih ya, seperti ini. Jadi di sini di bagian homepage ya, di halaman utama dari aplikasi frontend itu menampilkan daftar produknya. Di sini juga ada button add to chart yang bisa routing ke checkout page ketika ada user yang login. Tapi ketika user itu tidak login, maka dia diharuskan untuk login terlebih dahulu. Ketika login, kita ke home, nah maka bisa ke add to chart seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan mengenai praktikum getting data from user.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.